Nah, sekarang kita masuk, ini dia pertanyaannya. Nah, kalau gitu pertanyaannya, saudara. Saya ulangi nih pertanyaan dari Ibu Reni nih. Ada yang bilang begini, kita satu kali diselamatkan untuk selamanya. Kalau habis berzina terus ditabrak, kita masuk surga. Jadi Bu Reni ini waktu itu pernah dengar salah seorang pembicara. Pembicara ini ngucapin kalimat itu. Lalu dia minta tanggapan saya seperti apa. Masalahnya waktu pembicara ini ngomong di gereja kan tidak mungkin ada tanya jawab, tidak mungkin juga kita bisa bertukar pikiran. Ya, disinilah kita bertanya jawab dan tukar pikiran. Ya, saudara, pertanyaannya apa doktrin tentang kasih karunia yang berkembang sekarang ini? Saya tadi udah searching juga, saudara, di Google. Saya bahkan sudah jauh sebelum ini saya sudah berdiskusi panjang lebar dengan rekan-rekan saya yang penganut hyper grace. Jadi saudara, sekali lagi, bahwa apa yang saya sampaikan ini, saya tidak ada maksud untuk mengkritik orangnya. Tidak. Tidak, saudara. Karena saya punya banyak sekali teman-teman yang memang penganut hyper grace, penganut kasih karunia. Hyper grace itu berarti kasih karunia yang berlebihan. Dia menitik beratkan satu titik tertentu. Tapi saudara, yang namanya baca Alkitab nggak boleh kita perbesar sesuatu sesuai dengan keinginan daging, lalu seakan-akan menghilangkan yang lain. Iya, nggak tahu kenapa, tapi mereka nggak pernah mau disebut hyper grace, Bu Eti. Nggak pernah mau disebut hyper grace. Mereka cuma bilang adalah mereka itu percaya kasih karunia Tuhan. Ya, kita juga percaya, cuma yang jadi masalah kasih karunia seperti apa yang kita percaya, ya. Jadi saudara, ajaran-ajaran ini saya simpulkan begini. Yang pertama, mereka percaya bahwa hidup kudus itu tidak ada pengaruhnya pada kasih Tuhan. Itu ajaran hyper grace. Saya ulangi ya, ajaran hyper grace yang pertama, hidup kudus itu tidak ada pengaruhnya dengan kasih Tuhan. Jadi saudara, mereka selalu beranggapan bahwa kita hidup kudus itu bukan karena untuk selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan. Sampai situ saya setuju. Kita hidup benar itu karena kita sudah diselamatkan, maka kita jaga hidup benar. Mereka bilang bahwa tidak ada pengaruhnya untuk Tuhan. Jadi mereka bilang begini, kita mau hidup kudus, Tuhan tidak akan tambah sayang sama kita. Ya, ini ajaran hyper grace. Ajaran hyper grace itu tadi dikatakan apa? Kita mau hidup kudus, Tuhan tidak akan tambah sayang sama kita karena Tuhan mengasihi kita sudah full, sudah penuh. Kita hidup kudus supaya kita ini lebih sayang sama Tuhan. Itu ajaran hyper grace, saudara. Yang kedua, ajaran hyper grace kalau saya simpulkan, apapun yang kita kerjakan tidak akan ada pengaruhnya di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah mengerjakannya semua di atas kayu salib. Jadi saudara mau hidup benar nggak ada pengaruhnya. Ya, saudara mau minta ampun pun, saudara, Tuhan ampuni dosa saya, nggak ada pengaruhnya karena saudara, dosa saudara sudah diselesaikan di atas kayu salib. Itu ajaran hyper grace. Ya. Lalu yang ketiga, ini dia. Hyper grace itu doktrinnya adalah kita tidak mungkin menyenangkan Tuhan dengan perbuatan baik kita, nggak mungkin. Makanya para pengkhotbah hyper grace seringkali bilang begini, keluarlah dari mental untuk menyenangkan Tuhan. Nggak usah mencoba menyenangkan Tuhan, karena Tuhan sudah disenangkan. Ya, karena semuanya yang kita lakukan itu tidak ada gunanya, karena Tuhan itu nggak perlu kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan, karena Tuhan memang sudah sangat sayang sama kita. Itu ajaran hyper grace. Nah, pertanyaannya, apakah Alkitab ngajarin begitu? Ya, memang ada ayat-ayat yang mendukung itu, saudara. Tapi saudara baca Alkitab sekali lagi nggak bisa ambil ayat ini lalu melupakan ayat yang lain. Kan begitu prinsipnya. Ya, saudara ambil comot ayat-ayat yang menurut kita enak didengar sesuai dengan apa yang kita ajarkan, lalu ayat yang lain pura-pura kita nggak baca, pura-pura kita nggak dengarkan. Ya, saudara. Nah, hal yang seperti ini bagi saya itu membuat orang Kristen jadi nina bobo, sehingga merasa bahwa kita nggak perlu berjuang untuk hidup seperti Kristus, ya, bahkan mengenyampingkan tanggung jawab kita akan dosa dengan alasan bahwa ya sudahlah, kan Kristus sudah menyelesaikan semua dosa kita. Bahkan kita belum buat dosa pun Tuhan sudah ampuni. Saya bilang ini ajaran yang bahaya, saudara. Ya, karena hyper grace kan selalu bilang gitu. Tuhan sudah mengampuni dosa kita, bahkan dosa yang belum kita lakukan pun Tuhan sudah ampuni. Saudara, kalau saudara saya bilang begitu, banyak orang yang akan berpikir, ya sudahlah, santai aja. Ya kan?
Oke, betul. Ya, mereka bilang bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua termasuk dosa yang belum kita kerjakan. Betul saudara bahwa Yesus itu memang sudah menyelesaikan semua. Tapi pertanyaannya apakah Tuhan Yesus juga sudah mengampuni dosa yang belum kita akui? Nah ini kan yang jadi pertanyaan. Karena Hyper Grace selalu berkata begini, kita belum minta ampun pun Tuhan sudah ampuni. Jadi ya kita nggak perlu minta ampun gitu maksudnya. Wah ini kan bahaya saudara. Itu sebabnya sekarang kita mari belajar tentang kasih karunia yang alkitabiah. Apa kata Alkitab? Ya, coba saudara buka Yohanes 1 ayat 14. Saudara catat ini supaya kita ngerti bahwa memang kasih karunia itu ajaran Alkitab, tapi kasih karunia yang seperti apa, saudara? Itu sebabnya, saudara, ya betul di gereja saya tahu bahwa Bapak Ibu di sini bukan semuanya berasal dari gereja yang sama dengan gereja saya. Ya, ada yang dari gereja dari Papua juga tadi kan, ada yang dari Gemis. Di gereja saya, kami memang menolak ajaran Hyper Grace. Ya, saudara ya. Ya, itu yang kami pahami. Nah, sekarang coba kita lihat kasih karunia yang sesuai dengan Alkitab itu seperti apa. Yohanes pasal 1. Iya. Ini Alkitab saya memang sudah banyak yang robek-robek, saudara. Satu kali ada jemaat yang lihat, lalu dia bilang, Pak Pendeta mau saya beliin Alkitab atau tidak? Saya bilang, jangan. Saya udah terbiasa pakai Alkitab ini. Orang kalau sudah terbiasa pakai Alkitab yang satu, udah tahu letaknya di mana. Nanti kalau ganti Alkitab, kadang-kadang susah cari ayatnya. Saudara pasti juga begitu kan? Ya jauh lebih baik Alkitabnya kertasnya sudah robek-robek, sampulnya robek-robek, minimal pernah dibaca lah ya. Yohanes 1 ayat 14. Perhatikan baik-baik saudara, dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia. Kita sudah belajar bahwa firman itu telah menjadi manusia, artinya Yesus. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, melihat kemuliaan Yesus, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Iya, betul. Yesus itu penuh dengan kasih karunia. Tapi nggak berhenti di situ, ada kalimat berikutnya. Dan kebenaran. Saudara, Yesus penuh dengan kasih. Tapi Yesus juga penuh dengan kebenaran. Saudara nggak boleh potong-potong ini. Maksudnya apa? Kita itu harus seimbang. Hidup dalam kasih karunia, tapi juga hidup dalam kebenaran. Dan ya, sudah sejak lama saudara, kadang-kadang ini kasih karunia, pengajaran kasih karunia, banyak orang yang menganggap bahwa kasih karunia itu adalah license to sin. Mereka menganggap ya udahlah namanya kasih karunia, toh belum kita lakukan sudah Tuhan ampuni, ya sudahlah berdosa dulu. Toh udah Tuhan ampuni, nggak begitu. Kasih karunia iya, tapi dan kebenaran. Nah itu penting saudara. Jadi kalau ditanya apakah Yesus penuh kasih karunia, saya akan bilang iya dan kebenaran. Ya. Karena para pengajar Hyper Grace seringkali berpendapat bahwa kita kudus bukan agar kita diselamatkan, tapi karena sudah selamat. Memang betul, saudara. Tapi saya seringkali juga tanya sama orang-orang Hyper Grace, begitu mereka tanya, kita kudus, ya Bu, kita hidup benar, kita hidup kudus bukan karena kita diselamatkan, tapi karena kita sudah selamat. Lalu saya tanya balik sama mereka, dan mereka dari dulu selalu kasih jawaban yang mengawang-awang. Ya, saudara. Maka saudara tanya begini aja sama mereka. Seandainya hidup kita kacau, ya, kita hidup dalam perzinahan, suka nyolong uang atau suka nyolong uang gereja bahkan, ya, apakah kita tetap selamat? Kalau kita nggak bertobat dan kita nggak mengakui dosa kita, apa kita tetap selamat? Tanya aja sama mereka begitu. Ya. Nah biasanya mereka akan jawab begini. Ya susah karena memang tidak ada satupun manusia yang bisa ikut standarnya Tuhan. Karena tidak ada satupun manusia yang tidak bisa ikut standarnya Tuhan, itu sebabnya kita hanya butuh kasihnya Tuhan. Jawaban itu ngawang-ngawang itu saudara. Ya, ngawang-ngawang. Dan Hyper Grace itu nggak pernah mau dibilang bahwa mereka itu satu paham dengan Calvinis. Nggak pernah mau bilang. Padahal sama. Ya walaupun nggak sama mutlak tapi mirip-mirip. Ya saudara, mirip-mirip. Ya. Nah kalau dibilang begitu,
Iya, karena manusia nggak mungkin bisa ikutin standarnya Tuhan. Lah saudara, kalau manusia itu nggak bisa ikutin standarnya Tuhan, lalu kenapa ada di ayat Alkitab 1 Petrus 1 ayat 14? Coba kita lihat ya. Ya, 1 Petrus 1 ayat 14. Yuk kita sama-sama baca. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian. Ini supaya kita ngerti dulu saudara bahwa ajaran yang benar itu memang kembali dalam Alkitab. Dan ayat ini jarang sekali mereka buka, jarang sekali mereka baca, karena menganggap bisa merontokkan pengajaran hyper grace itu. 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan demikian. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Saudara garis bawahin taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi sebelum kita percaya Yesus, kita dibilang bodoh. Sebelum kita hidup benar, kita dibilang bodoh. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Lah kalau emang kita nggak bisa hidup benar sesuai standar Allah, kenapa ada perintah jadilah kudus? Bahkan pernah dikatakan apa? Jadilah kudus sebab aku kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau memang kita tidak mampu untuk hidup kudus, lalu kenapa kita dituntut Tuhan untuk hidup kudus seperti Tuhan? Ya, banyak orang hyper grace yang bilang bahwa kita nggak mungkinlah bisa sama seperti cara hidup Tuhan. Kalau emang nggak mungkin bisa, kenapa ada ayat ini? Dan ayat ini bilang, kuduslah seperti Tuhan yang adalah kudus. Tuhan tidak mungkin memberi perintah sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Nggak mungkin itu. Jadi kalau dibilang hidup kudus, jadi seperti Yesus, kalau ada perintah itu artinya Tuhan tahu bahwa kita sanggup. Mungkin sekarang belum seperti Yesus, tapi saya sudah sering bilang, makin hari harus makin seperti Yesus. 10 yang jelek ya dikikis jadi 5 yang jelek, 5 yang jelek dikikis jadi 3, 3 yang jelek jadi 1 yang jelek dikikis sehingga seperti Yesus. Ini yang saya bilang proses. Setelah selamat, untuk menjaga keselamatan ini, kita butuh hidup benar, hidup kudus. Bagaimana cara menjaga keselamatan? Hidup benar, hidup kudus. Makanya Paulus pernah bilang, kejarlah kekudusan. Kejar, artinya apa? Kita terus mengejar, aktif. Begitu ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi itu. Jadi saya simpulkan begini, ya. Kasih karunia itu, ini nih, kesimpulan saya juga masih panjang ini saudara. 20 menit lagi masih oke lah ya. Ya, 20 menit lagi masih oke. Jadi kasih karunia itu saudara, yang pertama, kasih karunia itu menyelamatkan kita. Kita selamat karena kasih Tuhan, ya. Karena kasih Tuhan makanya Dia datang ke dunia. Itu murni karena kasih Tuhan. Tetapi saudara, kita juga harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah suatu respon yang kita lakukan, respon atas kasih Tuhan. Jadi kalau kitanya hidupnya nggak benar, maka sebetulnya kita tidak merespon, kita tidak menerima kasih Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau saudara hidupnya nggak benar, hidupnya nggak kudus, maka sebetulnya itu adalah respon saudara terhadap kasih Tuhan. Itu adalah saudara sedang menolak kasih Tuhan. Jadi dengan berlaku dosa, dengan hidup dalam dosa, saudara sedang menolak kasih Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Ya. Dengan hidup yang tidak kudus, saudara sedang menolak kasihnya Tuhan. Oke. Nah yang kedua saudara, kasih karunia itu adalah membawa kita pasti semakin hari hidup dalam kebenaran. Itu udah pasti. Itu kasih karunia yang Alkitabiah. Saudara boleh buka Titus pasal 2 ayat 11. Saya bacain saudara. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi kita ini selamat benar-benar karena kasih karunia. Betul ya? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia. Tapi ayat 12. Setelah menerima kasih karunia apa? Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-inginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nangkep ya saudara ya?
Jadi memang kita yang sudah terima kasihnya Tuhan, kita harus mau hidup dalam didikannya Tuhan. Harus itu, nggak bisa enggak. Dan yang ketiga, saudara, kasih karunia yang alkitabiah, saudara, adalah yang mendorong kita untuk supaya kita hidup lebih sungguh, hidup lebih benar. Makanya 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Tapi lihat kalimat berikutnya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nangkep ya saudara, justru kalau kasih karunia kita sudah terima kasihnya Tuhan, kita akan berjuang lebih keras, kita akan berjuang hidup dalam kudusan. Makanya saya nggak pernah setuju dengan orang bilang kita sudah hidup dalam kasih karunia, santai, Tuhan yang mengerjakan semua di atas kayu salib. Jangan sembarang saudara, karena Paulus bilang, aku yang terima kasih karunia, aku bekerja lebih giat, lebih keras. Begitu ya saudara, aku terkasih dalam Tuhan. Nah pertanyaannya kok bisa ada begini, saudara? Saya ini jujur ya Bapak Ibu ya. Bagi saya itu lebih menyenangkan kalau saya isi dalam Facebook Live ini dengan khotbah dengan renungan. Bagi saya lebih menyenangkan karena untuk saya itu khotbah dengan ngajar, persiapan ngajar itu jauh lebih panjang. Saya mendingan khotbah jujur aja saudara kalau di Facebook Live. Tapi saudara, saya teringat dengan panggilan saya awal ketika masuk sekolah pendeta. Saya masuk sekolah pendeta itu saudara, alasan utamanya ya ada dua sebetulnya. Yang pertama karena memang saya dari kecil suka baca. Saya dari SMP itu suka baca buku teologi. Iya saudara, saya suka. Jadi ada buku-buku peninggalan keluarga, saya suka baca tuh. Buku-buku Alkitab dari SMP. Yang kedua, karena saya melihat gini, makin kesini makin banyak ajaran-ajaran kekristenan yang kok udah mulai melenceng jauh dari kebenaran Alkitab. Udah jauh sekali. Makanya saudara, panggilan saya pertama kali adalah supaya kita ini jadi jemaat, sorry sekali, mohon maaf sekali. Jangan telan mentah-mentah apa yang dihidangkan sama pembicara. Ya, nggak bisa saudara. Kita harus benar-benar sesuai nggak dengan Alkitab. Ini yang diomongin sama dia firman Tuhan atau kata-kata motivasi. Karena kata-kata motivasi itu enak didengar saudara. Tapi firman Tuhan itu harus menjadi dasar. Ayat penutupnya adalah Yudas pasal 1 ayat yang keempat. Ayat penutup. Yudas 1 ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ulang sekali lagi. Karena memang dari dulu sudah dinasehatin, saudara. Sudah dinasehatin. Akan ada banyak orang-orang yang menggunakan kasih karunia ini dengan sembarangan. Membuat kita keluar dari jalur. Saya ulang, Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi pada akhirnya kita harus kembali begini, apapun doktrin yang kita pahami, toh kita harus setuju bahwa kita harus hidup dalam kudusan. Begitu ya, Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Oke, jadi begini saudara. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Makanya dikatakan sola fide, ketika kita beriman, terima Yesus, saat itu kita selamat. Kita selamat. Yang jadi masalah, saudara, ketika kita terima Yesus, kan nggak langsung mati. Sama seperti orang di sebelah kanan Tuhan Yesus, di sebelah Tuhan Yesus, ya, di sebelah Tuhan Yesus itu kan dikatakan, ingatlah aku jika engkau berada di Firdaus. Lalu Tuhan Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Enak, langsung mati. Nangkep ya saudara?
Kita ini ketika kita terima Yesus langsung mati, ya langsung masuk surga, pasti. Tapi masalahnya ketika kita percaya Yesus, terima Yesus, besoknya kan nggak langsung mati. Besoknya masih ada tantangan, masih ada godaan dari dosa, masih ada orang-orang sekitar yang coba jatuhin kita. Sehingga saudara, iman itu memang adalah respon awal kita terima keselamatan. Tapi untuk menjaga keselamatan, kita harus hidup dalam kebenaran. Gitu Ibu Yola. Itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi intinya saudara, kita itu justru adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Ya. Dan bagaimana kita menerima anugerah Tuhan? Dengan jaga hidup kita, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Kalau punya dosa, minta ampun sama Tuhan. Ya, minta ampun sama Tuhan. Dan terus senangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara kalau masih punya pertanyaan, silakan kirim message ke saya, biar nanti kita bisa bahas. Mari saudara tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu. Sehingga kami makin bertumbuh. Kami semakin waspada atas ajaran-ajaran yang tidak sesuai, tidak sepaham dengan kebenaran firman-Mu. Maka hari ini kami nyatakan, kami terima kasih-Mu, kami terima anugerah-Mu, dan kami terima kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka bersama keluarga, kami sehat sempurna. Dan kami percaya, kami percaya bahwa saatnya sudah sebentar lagi kami akan berjumpa muka dengan muka, kami akan beribadah di gereja dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.